Dalam sebuah wadah tertutup, terdapat campuran es dan 700 gram air. Pada keadaan setimbang, suhu mula-mula 0 derajat Celcius, tekanannya 1 atm. Selanjutnya, campuran es dan air tersebut dipanaskan bersama-sama selama 160 detik pada tekanan tetap dengan menggunakan pemanas berdaya 2100 watt ya. Jadi ini adalah satuan dari daya. Diketahui kalor lebur es 80 kalori per gram, kalor jenis air 1 kalori per gram Kelvin dan 1 kalori 4,2 Joule. Pada keadaan akhir terdapat air pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, ini penting sekali ya. Artinya es itu seluruhnya telah melebur ya, telah berubah wujud menjadi air yang suhu sekarang adalah 20 derajat Celcius ya setelah dipanaskan selama berapa detik? Selama 160 detik. Jika efisiensi pemanas yang digunakan 80%, maka massa es adalah nanti satuannya dalam gram ya, Dek ya. Nah, dari soal kita tahu telah terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kalor yang diwakili oleh pemanas yang berdaya 2100 watt ya. Daya, itu rumus umumnya adalah P sama dengan W per T. Daya itu adalah usaha atau energi dibagi dengan waktu, ya. P sama dengan W per T. Sehingga energi yang dihasilkan oleh pemanas, nah nanti rumusnya adalah W sama dengan P kali T. Ini tinggal dikali silang. Jadi energi adalah daya kali waktu. Ini kalau efisiensinya berapa? 100%, ya. Artinya pemanas itu mengubah energi listrik seluruhnya menjadi energi kalor, ya, seluruhnya menjadi panas. Nah, karena di sini efisiensinya 80%, maka energi kalor yang dihasilkan oleh pemanas itu adalah 80% kali P kali T. Berarti tinggal ini dikalikan dengan 80%. Saya tulis ini ya. Jadi W sama dengan 80% kali P kali T. Nah, sekarang tinggal kita masukkan angkanya. 80% itu 0,8. Daya pemanas 2100. Waktunya 160 detik. 0,8 kali 2100 kali 160 sama dengan 268.800 Joule ya. Jadi ini adalah besarnya energi kalor yang dihasilkan oleh pemanas ya setelah dikalikan dengan efisiensi. Nah, Adik-adik, selanjutnya kita akan menghitung massa es ya dalam satuan gram. Nah, ini kalau kita perhatikan ini dominan satuannya adalah dalam satuan-satuan CGS ya, satuan kecil ya, kalori, kemudian gram. Nah, maka supaya enak, Joule ini juga harus kita ubah menjadi kalori ya. Jadi kalau Joule itu adalah satuan energi. Di soal sudah diketahui 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Nah, maka caranya supaya ini berubah menjadi kalori adalah W sama dengan 268.800, ini kita tulis dulu, dibagi 4,2. Ya, ini kita boleh menggunakan kalkulator ya. Jadi supaya cepat, karena kalau angka nanti tergantung apa yang diketahui di soal. Yang jelas kalian bisa memahami konsepnya dengan baik ya. Nah, ini kalau kita menggunakan kalkulator, hasilnya itu adalah 64.000 kalori ya. Jadi ini adalah besarnya energi kalor yang dihasilkan oleh pemanas. Nah, selanjutnya energi sebesar 64.000 kalori ini digunakan untuk memanaskan campuran es dan air ya. Berarti mula-mula terdapat es. Massa es begitu ya. Massa esnya belum diketahui. Nah, tugas kita adalah menghitung massa es di sini. Suhu mula-mulanya 0 derajat Celcius ditambah 700 gram air. Suhunya juga 0 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, berubah menjadi air seluruhnya. Ya, esnya melebur menjadi air seluruhnya yang bersuhu berapa? 20 derajat Celcius. Yang mengubah itu adalah energi kalor. Yang mengubah wujud energi kalor, kemudian yang menaikkan suhu ini juga energi kalor sebesar berapa? 64.000 kalori. Sehingga nanti rumus yang bisa kita gunakan adalah Q ya. Sama dengan kita bicara es dulu ya. Jadi mula-mula es itu melebur. Rumusnya adalah M kali L ya, berarti massa es kali kalor lebur es. Sekarang setelah melebur, es akan berubah menjadi air. Nah, air suhunya sekarang naik menjadi 20 derajat Celcius. Ya, berarti ini ditambah
massa es yang telah berubah menjadi air dikalikan dengan kalor jenis air kali berapa? Kali 20 ya, delta T. Jadi saya tulis ini ya. Q itu bisa M kali L. Ini adalah kalor yang digunakan untuk mengubah wujud sebuah benda atau mengubah wujud es sebagai contohnya, massa es kali kalor lebur es. Lalu rumus yang kedua adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, ini memang harus diingat-ingat ya, Dek ya. Jadi rumus yang pertama ini adalah kalor yang digunakan untuk mengubah wujud sebuah benda. Kalau rumus yang kedua ini adalah kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu benda. Jadi delta T di sini adalah kenaikan suhu. Oke ya, kita kembali ke soal. Nah, kita kembali ke sini. Jadi 20 itu didapatkan dari delta T. Suhu akhir dikurangi suhu awal. 20 dikurangi 0 sama dengan 20. Jelas ya, Dek ya? Selanjutnya baru kita berbicara air sekarang. Jadi mula-mula ada air yang bersuhu berapa? 0 derajat Celcius. Berarti langsung aja di sini ditambah 700 kali kalor jenis air. Atau supaya enak ini saya tuliskan dulu ini massa air ya. Biar mudah digunakan untuk belajar. Massa air kali C air kali 20. Nah, baru sekarang kita masukkan angkanya ya. Q sudah diketahui, sudah dihitung tadi ketemunya 64.000. Sama dengan massa es ini yang ditanyakan ya, kalor lebur es 80 yang ini ya, Dek ya, ditambah massa es yang sekarang sudah berubah menjadi air ya, kali 1, kalor jenis air itu 1 kali 20 ditambah massa air mula-mula ya 700 gram kali 1 kali 20. Sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Nah, ini 80 kali ms, ini 20 kali ms. Sama dengan berapa? 100 kali ms. Ditambah 700 kali 20. Kalau 7 kali 2 itu 14 ya, berarti nolnya ada 3. Ini 14.000. Yang ini 64.000 ya. Berarti 100 ms sama dengan 64.000 dikurangi 14.000. Sama dengan 50.000. Kalau nolnya ini saya coret, nah maka kita dapatkan massa es sama dengan berapa? 500 gram. Atau kalau nanti dalam satuan kilogram, ini sama dengan 0,5 kilogram. Nah, kalau soal aslinya itu dalam satuan gram, ya berarti nanti jawabannya adalah 500 gram, ya bukan 0,5 kilogram. Itu kalau soal aslinya. Ini adalah soal SBMPTN tahun 2018. Nah, adik-adik, harapan saya dengan kalian menyaksikan video ini, kalian bisa menguasai konsepnya dengan baik ya, berkaitan dengan perubahan energi listrik menjadi energi kalor ya, jika diketahui efisiensi. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini ya. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Dan jika kalian suka dengan video ini, silakan klik like. Jangan sampai keliru dislike ya, Dek ya. Kemudian silakan juga di-share di sosial media kalian. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.